Oke, halo teman-teman semuanya. Sekarang kita bakal lanjut ke section 3, subsection 3.3. Nah, kita sekarang sebelumnya kita udah belajar link ya, button ya, ngeklik button untuk ngambil ekstrak hotel detail gitu kan. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke hotel detail from individual page. Nah, jadi kan kita mau ngambil kita pertama itu navigate to individual hotel page from extracted link gitu kan. Terakhir kita udah ngambil semua hotel links kan. Jadi ini kalau kita run ya ada 11 hotel link yang mau kita ambil. Ini 11 ini cuma sebagai contoh ya teman-teman, biar nggak terlalu loadingnya lama gitu kan. Nah, kalau misalnya mau lanjut ke teman-teman tuh mau semua kecamatan yang diambil ya ini tinggal diganti aja kayak 300 atau 200 itu terserah. Nah, diperhatikan aja kalau misalnya hotelnya banyak di kecamatan atau kayak di Jakarta di provinsinya ya bisa dibikin lebih gitu. Cuman kan di sini karena saya per kecamatan, tadi kan saya bikin cuma 300 gitu kan. Jadi kira-kira ya ambil hampir 100 per scroll gitu ya. Nah, tinggal di situ aja nanti kita dapat hotel linksnya berapa gitu. Nah, ini udah kita pelajari sebelumnya. Nah, di dalam setiap hotel link ini kita mau ngambil setiap individual hotel. Jadi kita mau ngambil di setiap hotel itu ya seperti kayak nama, address, phone, website, attitude, longitude gitu kan. Nah, kemudian kita handle dynamically loaded elements such as pricing and star rating. Nah, kita selain itu ya kita mau juga yang loaded elements gitu kan, yang lain, button yang lain gitu kan, seperti yang pricing, star rating gitu. Nah, insert stable data retrieval using weights and retry mechanism. Ini sebelumnya udah kita pelajari juga, supaya gimana sih data itu agak menunggu, supaya elemen yang kita ambil itu dapat datanya gitu. Nah, pertama ya pasti kita mau navigating to individual hotel page gitu kan. Nah, di sini kita mau hotel latitude, longitude gitu. Nah, ini kita bisa di copy iterating through the extracted link gitu kan. Nah, once hotel link are collected, we need to visit each hotel page and extract relevant detail. Nah, jadi kita itu mau ngambil dulu sih apa aja yang mau kita ambil gitu. Nah, ini kalau saya bikin, mungkin di sini kita bikin ini dulu ya. Judul dulu, jangan lupa judul. Nah, di sini kita mau bikin heading gitu ya. Exotic hotel from individual page gitu kan. Nah, kita mau ambil ini. Nah, di setiap hotel SK ini kita mau ngambil judul namanya, nama si hotel, kemudian latitude longitude-nya gitu kan. Nah, kemudian kita mau ngambil alamat, telepon, website gitu kan. Nah, setelah nama, latitude longitude. Nah, kalau teman-teman perhatikan itu di sini latitude longitude tuh bisa diambil dari linknya gitu. Nih. Jadi di sini itu ada latitude sama longitude si hotel SK ini gitu kan. Nah, ini sama nih, bisa dibilang nih. Ini juga bisa atau enggak di sini juga bisa gitu. Nah, itu sama aja dia ngambil hotel latitude sama longitude-nya gitu. Nah, kemudian latitude longitude udah, nama udah, yang di atas ini nama. Nah, kemudian kita mau alamat. Alamatnya bisa di sini, Kompleks Ruko Keprimal, Sukajadi, Batam gitu kan. Telepon bisa di sini telepon. Website bisa di sini ada yang ada website, ada yang nggak ada website. Nanti ini kita coba yang nanti ngisi kalau misalnya dia nggak ada websitenya bikin empty gitu kan, bikin kosong aja gitu. Nah, kalau harga kalau nggak ada bikin kosong, tapi kalau bintang nggak ada berarti mungkin dia bintang hotel melati gitu, hotel melati itu hotel nggak ada bintang kayak gitu kan. Nah, itu ada default value-nya. Nah, semoga paham ya teman-teman. Pertama kita coba saya ulangin, latitude longitude bakal kita ambil di sini, latitude sama longitude. Nah, kemudian nama seperti biasa, nama dari yang di sini nama. Nah, kemudian ada alamat, telepon sama website. Nih, ada alamat sama telepon sama ini nggak ada websitenya, makanya nah kalau misalnya nggak ada websitenya berarti bikin kosong gitu. Kalau harga kita balik ke harga, mulai ke ulasan ini, harganya ada gitu kan.
Nah, kalau nggak ada harganya berarti bikin kosong. Terus bintang kita maunya bintang berapa ini kan. Berarti kalau nggak ada bintangnya kita mau bikin default value-nya itu melati. Maksudnya melati itu apa? Berarti hotelnya tidak ada tidak hotel bintang gitu kan. Hotel melati itu merupakan hotel yang tidak ada bintang. Nah, itu untuk default value-nya. Nah, kita masukin aja nih di sini kan. Nah, ini contoh untuk hotel linknya gitu kan, hotel link test kita di sini. Nah, ini kalau misalnya mau cobain aja itu juga bisa di sini kan. Ya udah, ini kita mau ngambil ininya tuh berarti ini sebenarnya belum ada apa yang terjadi sih, belum ada yang terjadi apa-apa karena kita belum masukin alamat, telepon, website hotel bintang dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian kita mau we iterate through hotel links with contents iterated URL, driver get link, open each hotel Google Maps page, time speednya 5 gitu kan, answer the page loss before extracting detail. Nah, ini sebenarnya kalau kita run ya nggak ada keluar apa-apa gitu kan, cuman dia di hotel link di hotel linksnya aja gitu kan. Ya, kalau mau coba sebenarnya juga nggak apa-apa. Kita di sini hotel link test, hotel link kita hotel link test ya, hotel link test di sini for link ini kita tadi kenapa diganti ya. Nah, ini kan kalau misalnya mau dicek ya allow for the pack to ya. Nah, ini belum selesai ya karena kan belum ada for try accept-nya dan sebagainya gitu. Mungkin kita tunggu aja, kita next dulu aja untuk latitude sama longitude-nya. Nah, latitude longitude itu dia current URL gitu. Nah, driver current URL. Nah, jadi kita mau ngambil sih ini ada regex. Kalau teman-teman pernah belajar website ada yang namanya apa itu regex di web gitu ya. Nah, regex itu teknik untuk mencari dan menapload string berdasarkan pola tertentu gitu. Nah, gini, jadi dia itu ada yang namanya ngambil sesuatu di pola tertentu. Nah, kayak gini gitu. Nah, maksud kalau teman-teman belum paham itu maksudnya apa, kalau misalnya masih belum pernah pelajari apa itu regex, nah saya perhatikan. Nah, di sini itu ada yang namanya add gitu kan, ada add, ada 11 ini dan 104. Jadi kita tuh mau nyari di mana dia itu ada ngambil latitude sama longitude-nya. Latitude-nya yang 1,1 gitu kan. Jadi makanya dia di URL kita sekarang gitu kan bahasanya di sini. Nah, di URL kita yang sekarang cari yang ada ada kata-kata, koma, kata-kata gitu katanya kan. Nah, kayak gitu. Di sini kita coba ini add. Nah, ini kita ya kesampingkan ya. Nah, ini ada di sini, coba kita kesampingkan. Ini kita copy aja kali ya, ini pindahin ke kanan lagi. Ini coba kita masukin di sini. Nah, ini ya. Cancel. Nah, intinya ini kan, nah ini. Jadi coba cari regex search, ini regex, ini codingan regex. Tapi kalau teman-teman pelajari di dasar-dasar Python yang udah saya course dasar Python di Ngambisku itu kalau nggak salah ada saya ajarin kayak mana maksud regex. Nah, ini intinya search yang dimana ada add. Nah, dalam kurung sesuatu ada angka, ada koma, ada angka lagi gitu kan. Nah, si angka yang pertama itu adalah latitude. Nah, si angka yang kedua ini adalah latitude. Angka yang kedua itu longitude, kayak gitu. Bahasanya kayak gitu ya, supaya simple atau ini enggak di sini. Nah, ini sama kayak gini. Nah, ini yang latitude, ini yang longitude gitu kan. Ambil itu katanya di si current URL kita gitu. Nah, dari URL itu ambil ya. Nah, ini kita dapat latitude-nya, ada longitude-nya. Kita masukin lah ke latitude sama longitude di hotel gitu kan. Nah, using regex, we extract latitude dan longitude directly from the URL instead of parsing the web page. Nah, jadi saya maunya ngambil si regex itu dari URL yang udah kita ambil gitu. Nah, jadi dari sini ambil latitude longitude-nya.
Nah, kayak gitu ya, logikanya seperti itu ya teman-teman. Itu untuk penggunaan si latitude longitude. Nah ini kan, nah current URL driver get links. Nah di sini kita copy aja. Nah ini kan sebenarnya sambungan ya, sambungan untuk codingannya kita. Nah di sini, nah dapat pertama latitude longitude udah oke, gitu kan. Dapat latitude, dapat longitude, udah oke, gitu kan. Coba kita cek. Hotel link ini udah, travel grade link, time slip-nya udah oke. Abis itu ini current URL untuk extracting the latitude longitude. Udah oke kan, udah sama gitu, udah sama. Oke. Nah, setelah itu kita mau ngecek next-nya, kita mau extracting hotel name. Nah, setelah si latitude longitude udah oke, kita mau hotel name. Itu kan hotel name kita yang seperti biasa, ini nggak perlu terlalu dijelasin lagi kan teman-teman, karena udah kita pelajari berulang kali gitu kan untuk menggunakan si hotel name. Nah ini, jadi web driver, hotel name-nya apa? Pas kita udah masuk, ini kan kita udah balik ke masukan, kita pertama define variabel-variabelnya, kemudian kita masuk ke driver get link, kita masuk ke linknya kita yang pertama, kemudian kita cari latitude longitude, sampai situ udah. Habis itu setelah latitude longitude, setelah itu nama gimana? Nama kita inspect kayak biasa, kita copy aja, bisa pakai expert juga bisa, ini kan, atau enggak bisa pakai class name gitu. Class name-nya si DUW DFF ini gitu kan, pakai class name. Jadi, nah tapi kayak sebelumnya kita harus bikin web driver web dulu gitu. Jadi kita tunggu dulu sampai dapat si web driver ini gitu kan. Jadi jangan lupa untuk masukin web driver wait supaya dia tunggu dulu sampai dapat si H1-nya, dapat H1 si kelasnya ini, kelas DUWDFF ini. Nah, dapat masuk, ambil datanya, ambil teksnya, kita masukinlah append name gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak ada, makanya si hotel name kita kosong karena dia nggak dapat datanya gitu ya. Nah, itu untuk ngambil data hotel. Setelah data hotel apa? Kita mau ambil alamat, telepon sama website, gitu kan? Alamat telepon sama website itu di mana? Di sini. Kita scroll di sini. Coba kita bikin dulu ya. Kita coba bikin yang ada websitenya ya. Hotel yang ada websitenya, mungkin Kaliban ada nggak ya? Di ringkasan, ini ada website nih, ada alamat, ada telepon, ada website. Nah, kita inspect dulu dia nih. Nah, ini kan kita udah nih sampai web driver, ensure the name is loaded before the extraction, find element by class name DUW DF ini, target the hotel name field gitu kan, targetnya nama hotel. Kemudian kita maunya address, phone sama website kan gitu. Nah, langsung aja kita copy nih. Nah, di sini kan setelah kita masuk latitude longitude, kita mau hotel name. Nah, kita mau web driver, ngambil sih alamat, telepon sama situs web gitu kan. Nah, ini website, elemen, text strip gitu kan. Nah, ini udah sampai sini, udah sampai elif. Nah, elif accept pass gitu kan. Nah, kayak mana kita mau ngeliat alamat, telepon sama situs web. Nah, dari sini coba kita cek di sini inspect. Nah, kita inspect di sini, kita coba lihat kelasnya. Oh, aduh, pencet ya. Kaliban Hotel, kita mau ngecek yang di inspect yang di sini. Nah, ini. Nah, tapi kita mau ngelihatnya full si
CSNB. Nah ini ya, ini full C class ya, C class. Nah, coba, aduh kok ya. Susah benar. Nah, kalau ini teman perhatikan tuh, jadi dia ada yang namanya alamat. Kalau misalnya dia tuh, ini, coba kita cek ya, kita inspect. Nah, di sini pertama kita lihat dulu nih si CSE NBE ini kan. Kalau kita lihat di sini kan mau ngambil si class name dulu. Nah, si class name tapi di sini ada pakai lambda ya. Kalau nggak apa-apa sebenarnya, nggak ada masalah. Nah, terus di sini tuh kita ada button class. Aduh, di sini kayak dia tuh ada full gitu, ada CSN NBE ini untuk ngambil si alamat. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tuh ada nih, ada alamat titik 2 gitu. Nah, inilah dia mau ngambil si teks si alamat gitu, Komplek Purimas Blok C nomor 2528 gitu. Jadi sama kayak sebelumnya yang udah kita cobain tadi kan, untuk ngambil harga dan ngambil apa tadi, nggak harga sama bintang ya, mana tadi harga sama, nah ini. Jadi kalau misalnya ada kata-kata RP itu berarti harga, berarti cari RP. Nah ini hotel bintang, cari hotel bintang katanya kan. Nah ini sama kayak sebelumnya, ini di alamat, ini ada alamat, cari yang ada kata teks alamat, itu berarti si alamat gitu katanya kan. Nah, kalau telepon di sini kita inspect. Nah, di sini kita lihat button plusnya ini. Nah, di sini tuh ada telepon. Ini kan, telepon. Nih, telepon titik 2 gitu kan. Nah, kenapa dia bisa ketemu? Karena di sini ada area label. Jadi, area label ini juga sebagai elemen atribut area label gitu kan. Nah, kita dapat si area label ini, cek si gini ya. Mungkin coba saya ulangin dulu sebentar. Cari si CSNBE. Udah dapat si CSNBE. CSNBE ini si button. Udah sampai sana. Kemudian cari si area label. Udah di CSNBE cari area label. Area label yang ini. Kemudian cek kalau misal dia telepon, berarti dia masukin ke telepon gitu. Kalau misal dia alamat, masukin ke alamat. Kalau situs web, masukin situs web kayak gitu. Nah ini coba, ini selalu kena klik ya. Ini kita inspect, kemudian si Caliban sini ya, Caliban di sini. Nah ini si Caliban website ini cari si CSNBE. Udah sampai sini benar CSNBE. Kemudian cari si area label gitu kan. Nah, ini cari label. Nah, ada si label tuh situs web. Situs web berarti dia si website, dapat calibanhotel.com gitu. Nah, itu semoga mudah dipahami ya, teman-teman. Karena dia itu ngambil teks dari si atribut area label gitu. Jadi dia ada definisi-definisi tertentu yang bisa kita ambil. Sebenarnya web scraping tuh nggak susah karena di website itu udah ada aturan-aturan tertentu yang dilakukan. Jadi kita itu ya tinggal nyesuaiin aturan itu untuk ngambil scraping datanya gitu. Nah itu mudah ya, apalagi kalau misalnya udah kayak Google Maps kan udah, misalnya Google Maps kan udah programmernya udah jago-jago yang dimana udah melakukan rambu-rambu itu ya gitu. Mungkin kalau website yang lain mungkin ada yang nggak pakai rambu-rambu itu, cuman basic sebenarnya kemungkinan untuk basic website seharusnya ada selalu gitu ya. Nah, itu untuk ngambil si ini ya, si address, font sama website. Nah, kemudian kita maunya next kita mau extract pricing and start rating. Nah, ini kan kita klik about section and extracting pricing and start rating gitu kan. Nah, ini kita udah bikin nih gitu kan. Udah sebelumnya udah kita pelajari kan gitu. Nah, udah kita pelajari, habis itu kita cek, kita aja gitu. Nah ini try about button gitu kan. Nah di sini kita udah, nah kita sini saya nambahin max attempt ya, kayak sebelumnya udah kita pelajari
masukin max attempt-nya berapa gitu, 3 kali. Kalau tapi untuk yang contoh di sini kita nggak ngasih dia beberapa kali pengulangan. Tapi kalau mau nambahin sebenarnya nggak ada masalah ya teman-teman. Cuman karena masih belajar kita coba jangan bisa ditambahin bisa tidak gitu. Nah, masukin try about button, kita klik dulu, kita klik. Nah, ini seperti tadi kan, font body large. Nah, kemudian OY 9KC ini. Nah, logikanya kayak mana? Ketika udah ngambil yang ini, katanya gitu kan, pergi ke ulasan, gitu kan. Pergi ke ulasan, cek si ini Y9KC itu, gitu. Nah, kalau misalnya mau detail juga, berarti kan dia cek dulu nih si font body large itu yang mana gitu kan. Nah, ini kita inspect. Nah, ini. Nah, cari si kelas font body large. Kita cari dulu kelas font body large. Nah, di dalam kelas font body large itu ada si kelas OY9KC katanya kan. Tapi ada 3 nih, ada 3. Nah, kita bagi-bagi lagi. Kalau si RP ada si RP berarti dia tuh harga, ambil teks harga ya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya hotel bintang, berarti ada hotel bintang. Bintangnya berapa, ambil hotel bintangnya berapa ya, kayak gitu. Nah, karena kita cuma ngambil 2, yang di sini kita nggak usah ambil. Ini udah saya jelaskan ya di video sebelumnya gitu. Nah, ini untuk ngambil si hotel bintang. Udah kita alamat, telepon, website udah, harga udah, hotel bintang udah gitu kan. Nah, abis itu di mana kita mau simpan mereka? Ya, mereka itu harus disimpan gitu kan. Nah, karena dia itu di sini udah nih about, review, person setting, step extract price, hotel star rating udah. Nah, kita mau simpan, storing extract data gitu kan. Nah, udah kita tinggal copy aja, kita mau appending data tulis gitu kan. Nah, jadi kita mau ngambil datanya. Nah, ini. Nah, kita hotel alamat, kita mauin alamat, latitude, longitude, kayak gitu kan. Kita di sini udah masukin hotel name, latitude, longitude-nya udah. Habis itu si alamat itu sebenarnya bisa di sini ya. Di alamat tuh sebenarnya bisa di atas. Nah, kalau mau teman-teman mau lebih rapi juga bisa di atas sini. Nah, cuman kalau mau di bawah juga nggak ada masalah alamat karena kan di hotel nama di sini di dekat yang ngambil nama. Kalau hotel latitude longitude juga ini latitude longitude tuh dekat yang si latitude longitude. Kalau misalnya nama juga dekat nama. Nah, alamat telepon situs ini juga bisa dekat sini, cuman ya nggak ada masalah kalau di sini ya. Nah, kemudian di sini ya sampai hotel append juga nggak ada masalah sih. Di sini tuh nggak usah ya, driver bag-nya nggak usah, kita time slipkan aja di ya. Nah, setiap 3. Nah, mungkin itu. Nah, kita mungkin jangan, ini kan kita ada berapa ya, ada 11 ya, 11 hotel. Mungkin nggak apa-apa ya sambil kita mungkin jangan sampai 11 lah, 1 sampai ambil aja sampai 5 ya. Ini ambil aja 5, kita aja bikin sini hotel 5 gitu ya. Ya. Mungkin 5 hotel kali ya, nggak usah 5 hotel kayak gitu aja ya. Kita mau ngambil 5 hotel aja biar nggak kelamaan gitu kan. Nah, dari setiap 5 hotel ini kita kliklah dia. Oh, ini yang 5 ini belum kita run ya. Kita run dulu si 5 hotel baru kita run ini. Nah, ini udah jalan nih dia. Jalan. Dia bakal ngambil per ulasan, per tentang. Nah, itu udah keulasan kan dia gitu. Nah, sambil kita tunggu dia bakal ngambil, nah semua data dia bakal ngambil ya. Nah, sambil nunggu itu ya ini tadi extract data is stored in list, hotel name, hotel alamat, etc. for later use. Driver bag returns to hotel research specs. Nah, ini sebenarnya
optional sih kalau misalnya kita mau balik gitu kan. Return to hotel service to process the next listing. Nah, kemudian Google Maps encode latitude, longitude, and URL. Selanjutnya can extract hotel names, address, phone number, and website dynamically. Clicking expanded section is necessary to reveal pricing and star rating, a specific weight, and return mechanism ensure stable data extraction. Kalau misalnya mau driver back juga nggak apa-apa, kalau enggak disesuaikan lagi dengan kondisi website yang masing-masing ya. Kalau misalnya dia bagus untuk balik, berarti balik, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Nah itu ya ini udah kita pelajari ya itu hotel names, kita kayak mana ngeklik untuk ngambil harga dan star berapa starnya si hotel itu gitu. Nah kita cobain lihat hasilnya kita ya, hasilnya kita apakah udah selesai. Nah kita udah selesai, ini kita hapus aja ini tadi. Nah kita mau coba cek hotel latitude kita, latitude. Nah ini dapat 5 hotel. Coba kita cek lagi hotel longitude, hotel nama gitu kan, hotel longitude, hotel nama gitu kan. Nah ini, nah udah dapat 5 hotel gitu. Nah inilah yang udah kita dapetin harganya. Mungkin sampai sini dulu, nanti kita rapikan datanya di next video. See you teman-teman di next video, thank you.